komunikasi kantor. Yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu terkait dengan keterampilan komunikasi perkantoran dengan tujuan pembelajarannya agar siswa mampu memahami keterampilan yang harus dimiliki dalam komunikasi perkantoran. Baik, kita akan masuk ke materi pembelajarannya yaitu terkait dengan keterampilan komunikasi perkantoran. Dalam dunia perkantoran sendiri, keterampilan komunikasi penting untuk dimiliki karena dengan memiliki keterampilan komunikasi yang baik, maka akan memudahkan untuk dapat berkomunikasi di dalam lingkup kantor. Baik, untuk keterampilan yang pertama adalah keterampilan membaca. Keterampilan atau kemampuan membaca adalah suatu keharusan yang harus dimiliki untuk melakukan komunikasi dalam dunia bisnis. Dalam dunia bisnis diperlukan pemahaman yang mendalam terkait dengan berbagai materi bisnis yang dibicarakan supaya nantinya tidak terjadi suatu kesalahpahaman. Keterampilan membaca ini dapat terlihat di saat seseorang harus membaca sebuah kontrak kerjasama misalnya, atau untuk membaca sebuah proposal penawaran, ataupun untuk membaca berbagai surat-surat atau berkas-berkas penting lainnya. Kemudian keterampilan yang selanjutnya adalah keterampilan dalam hal mendengarkan. Keterampilan mendengarkan ini juga tidak kalah penting dari keterampilan membaca dalam komunikasi di dunia bisnis. Dengan memiliki keterampilan mendengarkan yang baik, maka akan meminimalkan tingkat kesalahan dalam memahami suatu hal. Nah, selain hal itu, mendengarkan dengan baik adalah suatu etiket yang harus diterapkan dalam dunia bisnis. Dengan mendengarkan lawan bicara kita dengan baik, maka akan menghargai pendapat dan pemikiran dari lawan bicara kita. Kemudian keterampilan selanjutnya adalah keterampilan dalam hal menulis. Di dalam dunia bisnis sendiri atau dalam sebuah kantor, menulis dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar adalah suatu hal yang sangat penting. Dikarenakan dalam sebuah kantor, organisasi atau dalam dunia bisnis, sebagian besar hal-hal itu dikomunikasikan melalui tulisan yang formal, sehingga untuk meminimalkan tingkat kesalahan ataupun salah dalam persepsi. Jadi bagi seseorang yang berkecimpung di dunia bisnis, kemampuan untuk dapat menulis atau keterampilan menulis itu sangat penting untuk dimiliki. Hal ini diterapkan salah satunya adalah dalam membuat berbagai surat-surat penting seperti surat kontrak kerjasama maupun surat penawaran, proposal, dan laporan. Untuk keterampilan yang selanjutnya adalah keterampilan dalam percakapan yang menarik. Dalam dunia bisnis sendiri, mengungkapkan materi pembicaraan yang menarik itu suatu hal yang penting karena akan bisa mendapat perhatian dari lawan bicaranya. Untuk bisa memiliki keterampilan percakapan yang menarik diperlukan wawasan pengetahuan yang luas sehingga memiliki banyak alternatif materi pembicaraan untuk bisa diungkapkan. Kemudian kita masuk ke keterampilan berikutnya adalah keterampilan wawancara. Seperti yang kita tahu, pada umumnya wawancara itu terjadi ketika suatu perusahaan mencari calon pegawai atau ketika akan membina hubungan bisnis dengan partner yang baru, sehingga perusahaan itu perlu untuk mempelajari profil perusahaan atau calon partnernya atau calon pegawainya tersebut. Maka keterampilan wawancara ini pun tidak kalah penting untuk dapat dimiliki oleh seorang pegawai dalam lingkup dunia bisnis, sehingga akan lebih mengetahui profil dari partner bisnis maupun dari pegawai baru yang akan masuk dalam perusahaan tersebut. Kemudian keterampilan berikutnya adalah keterampilan untuk dapat berdiskusi dalam sebuah kelompok kecil. Di dalam sebuah dunia bisnis, di dalam sebuah perusahaan atau dalam sebuah organisasi, tentunya tidak akan terlepas dari adanya kerjasama tim. Dan hal ini pun tidak
tidak dapat dihindari untuk dilakukan dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi. Keterampilan berdiskusi dalam kelompok kecil ini adalah bagaimana seseorang atau seorang pegawai itu mampu menyelesaikan persoalan dengan kerja sama tim, bukan hanya secara individu. Untuk keterampilan yang berikutnya adalah keterampilan berpidato dan berpresentasi. Dalam sebuah perusahaan, tentunya ada kalanya seseorang itu perlu untuk melakukan suatu presentasi, entah itu kepada sesama pegawai, jajaran manajemen maupun kepada klien, entah itu terkait dengan proposal atau suatu proyek. Misalnya kita harus mempresentasikan proposal kerjasama kepada pihak perusahaan lain, maupun saat kita harus mempresentasikan terkait dengan progres kerja kita kepada jajaran manajemen. Untuk meningkatkan keterampilan komunikasi pada seseorang, maka perlu untuk mempelajari teknik presentasi yang baik supaya bisa menyajikan suatu presentasi yang menarik dan tidak membosankan. Kemudian keterampilan yang terakhir adalah keterampilan bahasa. Bahasa sendiri di sini merupakan lambang bumi yang digunakan oleh anggota masyarakat untuk berkomunikasi, bekerja sama, berinteraksi, maupun untuk mengidentifikasi diri. Bahasa itu bisa ditampilkan, itu bisa secara lisan, tulisan, maupun dari gerak tubuh seseorang. Seperti yang kita tahu bahwa di negara kita, di Indonesia sendiri memiliki berbagai ragam suku dan budaya, dan tentunya memiliki berbagai bahasa daerah masing-masing. Dan hal ini berkaitan dengan proses komunikasi dalam sebuah kantor, yang mana bahasa itu memegang peran yang sangat penting. Dengan keragaman suku, budaya, dan bahasa yang berbeda, tentunya hal ini dapat menjadi suatu hambatan dalam proses komunikasi, sehingga dapat menghambat tercapainya tujuan dari komunikasi tersebut. Dapat dibayangkan dalam suatu kantor, jika pegawai yang bekerja di kantor tersebut menggunakan bahasa dari daerah masing-masing, berkemungkinan untuk dapat menimbulkan salah persepsi maupun salah pengertian dalam berkomunikasi antar sesama pegawai. Maka biasanya dalam suatu kantor atau perusahaan atau sebuah organisasi akan menerapkan satu bahasa wajib yang harus dimiliki, dan biasanya adalah bahasa Indonesia, sehingga yang bekerja di perusahaan tersebut harus bisa menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan benar, sehingga dalam berkomunikasi di ruang lingkup bisnis atau kantor tersebut tidak akan terjadi salah miskonsepsi. Dengan memiliki 8 keterampilan tadi, maka komunikasi yang terjadi di ruang lingkup kantor maupun dalam dunia bisnis akan berjalan dengan baik, dan tujuan dari komunikasi tersebut akan dapat tersampaikan dengan lebih baik. Maka bagi seseorang yang akan bekerja dalam ruang lingkup perkantoran, bahkan ataupun seseorang yang berkomunikasi di ruang lingkup masyarakat, sekolah, dimanapun itu, haruslah memiliki 8 keterampilan tersebut agar komunikasi yang mereka lakukan itu dapat berjalan dengan lebih baik. Baik, pembelajaran kali ini terkait dengan keterampilan komunikasi telah selesai kita bahas bersama-sama. Terima kasih untuk perhatiannya dan bersedia mendengarkan penjelasan dari saya. Sampai bertemu untuk di pembahasan selanjutnya.